Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin disebutaken tentang makom. Makom itu suatu derajat, suatu tingkatan seseorang, suatu sikap seseorang, hal-hal tingkahnya seseorang. Tapi tingkahnya beda lagi. Apa itu ya? Suatu karakter seseorang, jiwa seseorang yang mencapai pada suatu batas derajat, yang derajat itu bisa dihasilkan dengan usaha, itu namanya makom. Suatu kedudukan, tapi bukan kedudukan formal. Kedudukan formal kan sing penting dapat SK, Ini bukan kedudukan itu. Jadi suatu sikap seseorang, perilaku seseorang yang sudah mengkristal itu sudah menjadi akhlak yang bisa dihasilkan dengan cara usaha. Itu namanya makom. Contoh, seorang bisa mendapatkan makom sabar, menjadi bersikap sabar, berakhlak sabar. Ini bisa didapatkan dengan cara latihan. Latihannya pertama ya tasabur, merdi sabar. Wis ana apa yang mau ngompet di sana, ngempet pet. Akhirnya lama-lama kan cuek. Wis gak pati ngekir, niku ya gak ngawai. Seperti orang yang barusan melarat, barusan bangkrut, asalnya kaya, makan apa-apa bisa, kemana-mana juga bisa, ingin apa-apa bisa, ternyata bangkrut yang sehingga menjadi seret dan makan tidak terbiasa, makan pulupan, makan gereh. Pertama agak mercing, tapi ketika sudah dibiasakan sehingga menjadi biasa, menjadi wajar, jadi ya enak lah, wis sabar wisan. Itu namanya sudah mencapai derajat sabar di dalam masalah makanan. Itu bisa dengan dilatih, enggak sekaligus bisa, itu enggak. Ke sawah, orang yang enggak pernah ke sawah, kok ke sawah itu teklok kabeh, jarem kabeh. Awake kan ya, jarem, sakit semuanya, malam nggak bisa tidur, tapi dipaksakan terus saya, lama-lama menjadi terbiasa sehingga ke sawah pun akan merasa gak enak. Kalau nggak berangkat ke sawah tuh gak enak, malah sakit semuanya badannya. Nah ini namanya derajat atau keadaan, kondisi seseorang yang bisa dihasilkan, kondisi seseorang pada tingkah tertentu, pada kondisi tertentu, mencapainya seseorang pada derajat, pada kondisi tertentu bisa dengan cara latihan. Dan kalau nanti sudah kadang terbiasa makan gereh terus yang ini kan lama-lama akhirnya qanaah, wis nerimo, gak ingin makanan yang macam-macam. Makanya dengan adanya sabar akan menjadi qanaah. Qanaah kalau sudah mengkristal terus akhirnya lama-lama akan menjadi di qanaah itu ridho. Sudah mengkristal ridho, akhirnya akan menjadi warok. Warok itu mengambil yang halal-halal saja, subhat saja gak mau. Kalau sudah terbiasa hanya yang halal belaka, ini aku subhat gak mau, akhirnya bisa diringkas zuhud. Zuhud berarti mengambil yang halal tidak keseluruhan, hanya sebagian yang dibutuhkan saja. Hanya yang dibutuhkan saja, berarti lebihnya tasarufkan. Ini namanya
apa itu namanya makom. Lah makom itu yang pertama, itu makom paling dasar yaitu sabar. Sabar. Lah untuk mencapai makom sabar aja ini kita belum dapat itu. Nah, dimaki-maki orang ya diam, gak ngereken. Disakitin orang ya diam. Dirasanin orang ya diam. Nah ini deh. Gak punya uang ya diam. Sabar terus, tetap gak akan mencuri walaupun gak punya apa-apa. Ini namanya sabar. Ini aja belum mencapai, ya gak akan bisa mencapai makam yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah apa? Yang tengah-tengah adalah ridho. Karena sabar itu kalau ditekan terus akhirnya menjadi ridho kabeh apa cari terjadi. Ridho itu kalau diteruskan akhirnya antaku nabi muradihi. Jadi kita sudah tidak merasa itu usaha kita, ya memang itu dikehendaki Allah, itu dijalankan oleh Allah. Terserah apa yang dikehendaki Allah, setelah apa dikehendaki yang dikarsakni Gusti Allah. Inilah yang disebutkan dalam firman Allah dalam hadis qudsi, yaitu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Jadi sabar ini berarti dia sudah tidak terasa kalau itu dari dirinya sendiri, yang ada hanya dengan Allah Ta'ala, sehingga fakana sam'ahu wa basarahu, yang didengar ya urusannya Allah, yang dilihat ya urusannya Allah, yang dikerjakan ya urusannya Allah, yang bukan urusannya Allah sama sekali tidak. Ada yang didengarkan ya kalau memang itu panggilan Allah ya didengarkan. Kalau panggilan ini sama nanti akan dapat bonus wes kak noleh belas, kamu sama nanti akan mendapat kali ini 11 kak, connect sama sekali ya. Nah, itu yang didengarkan hanya Allah, yang dilihat adalah urusannya Allah. Kalau ini Al-Quran, ini kitab, ini urusan bisa menuju kepada Allah dikerjakan. Tapi kalau wah dia ini wahyu, rupanya wapi loh, gak connect ini urusan, gak connect, itu namanya sudah kuntu sam'ahu yasma'u bihi. Jadi yang didengarkan Allah, yang dilihat Allah, yang dikerjakan Allah. Nah, kalau disuruh kerja yang bukan urusannya Allah, gak connect belas. Kalau sampan mau kerja semini gajinya sekian-sekian jelas, nanti sampan dapat bonus sekian-sekian, gak connect belas. Tapi kalau kamu melakukan semacam ini sesuai dengan perintahnya Allah, yang ini bukan perintahnya, yang perintahnya itu saja dilakukan gitu loh, dan seterusnya. Nah orang seperti ini berarti sudah masuk wa maqamul fana makomul khawas, berarti dia sudah fana. Ketika dia fana itu artinya sudah tidak ada kepentingan urusan dirinya sendiri, belas tidak ada, dan tidak ada urusan keinginan apapun untuk urusannya diri aku, untuk kepentingan dirinya, dan semuanya terserah yang dikehendaki Allah. Niku fana wisan. Gak merasa dia punya kemampuan ini akan bisa ini. Pengin omah api, pengin duit akeh, pengin sudah gak ada sama sekali, wis pasrah urusannya Allah, ngawai karena sedilut. Ya kan kenyataannya manusia itu kan ya karena hanya sebentar loh. Di kehidupan manusia itu sangat sebentar, hanya antaranya azan dan sholat. Jadi urip manusia hanya antara azan dan sholat. Ketika lahir diazani, nanti terakhir disolati, itu saja. Setelahnya diazani terus disolati, sudah habis itu. Oke, Masya Allah. Apalagi sing zaman pandemi seperti ini, rawan banget. Yang punya riwayat penyakit-penyakit lain itu ya agak
rawan sedikit gitu. Lah iso aja mati tak usume ngeten iki ya ora nek sing tak siah. Ayo, tahlilan terbatas. Masya Allah. La maqamul khawas wa maqamul ubudah. Niku mesine maqamul ubudah bukan ubudiyah. Nggih, maqamul ubudah, maqam ubudah. Jadi kawula Ustaz. Nah, kawula itu namanya kawula itu ya sudah tidak memiliki harta, makanya tidak punya keinginan apa-apa. Zaman ngaji bab abdun yo, abdun tidak punya keinginan jadi orang kaya, juga gak ada keinginan membeli mobil, gak ada keinginan apa-apa. Karena apa? Dia tidak punya apa-apa sama sekali, hanya dikerjakan belaka. Yang panen majikannya itu abdun. Loh, kayak ngeten loh. Sampean berani enggak mengatakan Abdullah kaulane Gusti Allah? Lu kata-kata gampang-gampang mengatakan Abdullah, saya hambanya Allah. Hamba itu tidak punya apa-apa. Dagangkan hartanya itu gak bisa kecuali diizini. Bahkan disodakoi orang itu loh, bukan miliknya dia, tetap miliknya majikan. Yang sehingga tasarrufnya itu terserah majikan. Jadi tidak ada tasarruf sesuai dengan keinginannya. Berarti apa yang diperintahkan majikan tasarrufkan. Kalau sampai bisa semacam itu, ini kilo kuntu sama aku. Saya punya harta bukan milik saya, ini milik Allah. Nah untuk apa? Ya kalau dibutuhkan oleh Allah, hambanya sakit itu dibutuhkan untuk madrasah dibutuhkan, ya monggo gitu aja. Seperti Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasa Sirah. Beliau seorang kaya raya. Makanya orang-orang yang tidak percaya itu mosok wali kok sugih. Nah, tidak percaya wali kok sugih. Akhirnya orang yang suudzon kepada Syekh Abdul Qadir tadi sakit. Setelahnya sakit diobatkan kemana-mana, itu obatnya ikan jaran putih, daging jaran putih. Cari jaran putih itu tidak ada. Yang ada miliknya Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani. Akhirnya dengan terpaksa sowan demi kesembuhannya suaranya semuanya itu. Tanya tentang kuda miliknya Sayyid Abdul Qadir. Jawabnya apa? Duh, itu bukan milik saya, miliknya Allah. Ya untuk siapa yang butuh. Dan kalau sampai yang butuhkan berarti milik sampeyan, yang monggo ini. Loh, seperti itu. Nah ini betul-betul jadi hambanya Allah. Nah, sampai kita silih jok lagi. Nah ini namanya hamba dan abdun tapi bisa ngatur. Bahkan bisa ngatur majikan. Ya Allah, kalau majikan pari niki dan niki dong. Ya, ngatur majikan gini-gini. Hebat betul. Pun fasabiru mangka utahe wong kang sabar iku fi maqamil ibadah. Jadi kalau wong sabar iku sik makom ibadah. Lah ibadah itu apa? Ibadah niku ana pamriye. Jadi cara wong becek ngono datang karena supaya mendapat berkat. Jadi sabar, kita disuruh sholat malam-malam sabar. Kenapa? Akan dikasih surga, akan dikasih pahala. Dalam ada kemaksiatan yang luar biasa, kita tidak berani, sabar kita. Kenapa? Karena berdosa. Gampangan digambar dan medsos sekali duduk terus di sampingnya niki wong wedok wayu
populer pisan. Pupune diler. Nah, terus ini wedak lagi piye? Ini sabar apa enggak? Awas ujian. Berani meninggalkan tempat itu apa enggak? Apa ya? Semacam niki. Nah, niki kalau wah ini haram, saya harus meninggalkan. Ini namanya sabar. Nah, harus meninggalkan karena ini haram. Nanti ancamannya dosa besar. Nah, niki sabar. Masya Allah. Waradi utawi wong kang ridha iku bi maqamil ubudiyah, ing dalem makam ubudiyah. Dadi lek sing ridha niku makam ubudiyah. Ubudiyah niku bangsa kawula. Berarti ngawula. Ngawula niku wis krana gampangan niku ya merga bala. Jadi kalau diibaratkan wong becek niku ibadah niku pancen becek merga golek berkat. Merga undangan merga ya sing itu mah golek pahala. Kalau ubudiyah ndak krono berkat ndak krono golek berkat ndak, tapi karena bolo, karena keluarga. Jadi sehingga kita bantu kepada kebutuhan mereka. Jadi lek sing pertama niku becek krono berkat ben dibejai. Nah, ben dibejai aku gak becek itu nanti kan bisa mendapatkan imbalan ketika saya punya gawe kan itu lho nih. Nah niki jenenge ibadah. Nah, ibadah ngoten niku. Nah, saya ibadah kepada Allah, salat kepada Allah, harapannya besok ketika saya membutuhkan dikasih imbalan, dimasukkan surga, selamatkan dari neraka. Niku persis karo wong becak niku, tak becak sesuk ben ana sing beceki ketika aku butuh. Nah, kalau yang Rodin ridho itu ndak, bukan karena ingin dibeceki tapi karena iki bolo, karena ini keluarga. Lopek saya pembantu, sama sekali tidak mengharapkan bantuan dari dia, ndak. Tapi memang murni saya membantu. Nah, yang pertama ini perhitungan, yang kedua juga agak perhitungan, agak perhitungan masian. Nah, si anak dihitung dengan kebutuhan awake dhewe. Kalau yang satu tidak dihitung dari kebutuhan, tapi dihitung kebutuhan besok. Nah, kalau yang keluarga dihitung kebutuhan dhewe. Saya akan butuh ini gitu artinya. Ya saya akan ngerti. Kalau yang terakhir waradi bima kamil budah. Golek terakhir niku berarti wal murad wal arif niku. Wa kulun ta saben-saben siji min kang tetep saking sabir lan rodin iku yaro ningali sapa kulun minhu saking kulun wujudan ing wujud wa amalan dan amal. Kalau sopir dan rodin ini masing-masing merasa dirinya melakukan kebaikan, merasa punya jasa, merasa punya menyumbang. Yang satu ya merasa saya sudah nabung sekian, yang kedua saya telah membantu sekian, bantu sekian. Ada saya bisa bantu. Ini sih alhamdulillah saya bisa bantu, senang bisa. Nah, yang terakhir berarti wal takun naik muradi berarti wal arif. Wal arif utawi arif iku fi maqamil ubudati. Niku tulisannya nggak usah dirubah, ya ubudiyah. Cuma la Allahu fi maqamil ubudah. Arif adalah dalam makom kawula. Berarti kawula itu bagaimana? Ya pancen miliknya sana. Cara kita becek niku bukan karena kita mengharapkan dibecek, juga bukan karena dia keluarga perlu saya bantu, tapi mancung miliknya sana. Ya saya berikan semua ya bisa kok, yang dibutuhkan kan milik sana. Haknya sana. Kami tidak punya
hak sama sekali. Sehingga yang ketiga ini sama sekali tidak merasa berbuat baik kepadanya. Kenapa? Kan miliknya sana kok. Ya gak merasa membantu kepada sana. Beceknya gak pernah merasa membantu. Kenapa? Loh, ini miliknya sana loh. Kan abdun kan miliknya majikan semua. Nah itu loh. Nah kalau arif, orang yang makrifat ini tahu bahwa kita ibadah miliknya Allah. Wong kita itu miliknya Allah. Harta kita juga miliknya Allah. Sudah beberapa kali kita ucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa-siapa makna nih? Inna lillahi, saya miliknya Allah nih. Jadi sembunyi ngono milik Allah. Nah, di Joko ya sing muring-muring kok ya ngene. Wa inna ilaihi raji'un. Dan juga kita bisa mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang ada di langit di bumi semuanya miliknya Allah, diambil semuanya ya pacarnya beliau. Atau kita diperintahkan sholat, ya sholat itu miliknya beliau, tidak berhak kita mendapatkan opah. Tidak berhak kita mendapatkan pahala. Sedangkan dikasih pahala semuanya bukan karena ibadah kita, semata-mata itu karena sifat jamilnya Allah. Andai kata tidak karena ditutupi sifat jamilnya Allah, sifat bagusnya Allah, sama sekali tidak ada kebaikan kita. Kayaknya keapian dari kita semuanya itu nggak ada. Lah ada ini mergo saking kargus Allah ditutupi keapian, dikai kaset keapian, umpama gak enek kaset keapian nggak bisa. Wong semuanya itu sudah ada kasetnya kok. Lah kasetnya itu sudah nampak diperlihatkan kepada makhluk pada waktu di alamul arwah. Terus bisa dilihatkan pada makhluk, kepada malaikat yang bertugas pada waktu di dalam kandungan 4 bulan. Jadi itu sudah ada. Makanya kalau panjenengan sholat, bukan kamu sholat, itu sudah ditulis biar saya naik kalau tinggal rekaman. Rekaman. Nanti bukan apa itu namanya dia. Secara wong nyanyi itu loh, nggih. Nyanyi berkali-kali di sana-sana nyanyi loh. Saya nyanyi di sana. Kapan enggak kamu tidak nyanyi, itu rekaman. Kamu tidak ikut nyanyi, itu rekaman saja, ngoten lho. Nah, rekaman ini sudah wujud, sudah diketahui oleh Allah. Kalau nanti kita dalam apa itu namanya Tuhfatul Mustarsalah, ya niku wujudnya rekaman itu sudah ada, sudah diketahui oleh Allah dalam 7 makom. 7 makom tingkatan. Lah 7 makom tingkatan itu di mana? Ada 7 makom di tingkatan itu nggih berada di Allah berupa mulai wujud lata'ayun. Ini sudah diketahui oleh Allah. Wujud lata'ayun bagaimana? Belum sampai dijadikan, tapi sudah positif dijadikan. Itu lata'ayun. Belum ada tempat sampean di mana, dibuat dari apa, nanti berbuat apa, nanti bagaimana. Jadi orang yang sholat atau orang yang dablek dan seterusnya. Ini sudah diketahui oleh Allah ketika belum ditentukan itu. Wujud lata'ayun ini misalnya ngeten. Allah akan membuat rumah sakit. Belum tahu tempatnya di mana, bahannya apa. Belum ada, belum ditentukan bahannya apa, galvalum apa gimana, tempatnya di mana, luasnya berapa. Belum ada, ini wujud lata'ayun. Berarti wujudnya rumah sakit. Kok ada rumah sakit, tapi tidak di timur, tidak di barat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang. Pokok ada. Itu sudah diketahui oleh Allah, wujud lata'ayun. Baru ta'ayun awal, wahdah,
dalam wahdah wis enek akan diwujudkan di sini loh. Tapi belum ada ketentuan bahannya apa. Pokok di sini belum tentu. Nanti bagi pas ketepatan kamar mayit mana, ketepatan pasien di mana, laborat di mana, belum ada. Berarti ini sudah diketahui juga, berarti kita sudah ada manusia. Cuman ini baik apa tidak, jelek apa enggak dan seterusnya belum ada. Itu dalam wahdah si kumpul, sifatnya Allah. Baru ketika sudah ditentukan oleh Allah, ini bakal ini, belum ada paham. Sudah ditentukan di Prail. Ini yang tukang sholat, ini yang tukang ngaji, ini yang tukang bajing, isi tukang ngakali, tukang korupsi. Itu sudah ada semuanya, walaupun belum ada bahannya. Belum ada rohnya, belum ada. Ini dalam makom wakhidi, martabat wakhidiyah. Baru setelahnya itu wujud arwah. Wis enek di dalam alam arwah. Cara bisa bukan di alamul arwah wis kiyik-kiyik. Siapa yang akan jadi orang mulia, siapa yang akan jadi orang durhaka, siapa jadi orang kiai, siapa jadi wali, siapa jadi bajingan. Sampai belum enek niku lho, si enek kabeh. Makanya Nabi Musa, irohnya Imam Ghazali sudah bisa dihadirkan untuk dialog dengan Nabi Musa. Padahal belum lahir, ayahnya saja belum lahir. Siti Rasulullah sudah kirim salam kepada Uwais Al-Qarani, padahal belum lahir, belum ada, tidak ada dalam alamul arwah ini loh ya. Setelahnya dalam alamul arwah kemudian masuk di dalam alamul misal, yaitu jadi unsur tanah, unsur apa, sudah ada di unsur. Itu sudah belum berarti belum masih ada, makanya di dalam kelapa, di dalam buah-buahan ini ada orang ngalim, ya ada orang bajingan, tinggal nanti itu digunakan dimakan siapa dan kok jadi. Tapi Allah sudah tahu dalam padi ini ada orang ngalim, dalam padi ini akan jadi orang. Ngerti ya? Makanya afdhalut ta'am at-ta'am alladzi yaquluhul ulama. Bagus-bagusnya makanan yang dimakan ulama. Lu kenapa? Karena makanan yang dijadikan ulama ini biasanya, gitu loh. Nanti unsurnya itu akan menjadi ulama. Amin. Marino kan mari dadi unsur kan terus dadi dimakan ulama akhirnya dadi manine ulama. Mari dadi manine ulama terus dadi menungso ngoten lho, dadi alamul atsam terus dadi alamul insan. Lho lek mulai dari awal sudah ada, makanya kebaikan bukan milik jenengan, bukan kamu yang melakukan. Makanya kita tinggal menyerahkan sesuai dengan tulisan. Karena itu Rasulullah ditanya oleh Amr bin As, "Ya Rasul, amiltu lima istakbala lima istakbala minal ajri am min mamado qad sabat al-qalam qad jafat bi al-qalam." Ya Rasulullah, saya beramal ini untuk masa depan biar mendapat pahala, biar masuk surga, apa karena catatan yang sudah berakhir yang di situ kolamnya, pennya, mangsinya sudah kering. Rasulullah mengatakan bal lima madho qad jafat bial kolam. Amalmu itu semuanya itu bukan untuk masa depan, tapi karena sudah kadung catatan yang sudah kering nggak bisa dirubah. Wa indahu ummul kitab. Waduh, kalau kita seperti ini melihat kenyataan wong nakal dan sebagainya nggak bisa nyalahno, nggak gampang muring-muring. Berarti sudah di atas sabar sudah. Loh niki lho, kalau kita tahu yang semacam niki ngeten lho. Masya Allah. Mulai kita sholat, alhamdulillah dipatekno sholat, bukan saya sudah melakukan ini, sudah melakukan ini. Wah, harapan besok lah, harapan wong Bal'am sudah hampir masuk surga ya dipleset kan pengiran ya. Ngoten lho, ngoten. Tapi
Nah, bagi orang awam kalau kita kembalikan ke sini ya nanti malah jadi rusak. Lah yang sik loro ya harus di kayak jamu, kayak pil. Kesimpulan nih, orang amal biar masuk surga apa karena dia akan masuk surga menjadi amal? Yang aslinya karena akan dimasukkan surga melewati ahli ibadah. Karena akan dimasukkan neraka oleh ahli tadi maksiat. Bukan maksiat mengakibatkan mlebu neraka, bukan ibadah memasukkan surga. Ngoten. Paham betul? Wal arif bima kamil buddha wala yarolan ora ningali sapa arif lahu maring amal lahu kedue arif zalika mengkono amal. Jadi arif sama sekali tidak merasa kalau itu punya jasanya sendiri, amalnya sendiri. Seperti orang niku mau abdun becek niku mang. Lho ngene tek sana bukan saya membantu, lho kamu membantu kok. Bukan miliknya dia. Miliknya dia tinggal dititipkan pada rumah saya, kalau sekarang dia butuh diambil. Malah saya terima kasih telah dititipi. Lho ngoten. Li'anna karo temen sune arif iku kok imun kang jumenengi billah karena dia itu berdiri salat itu karena Allah. Di pertolongannya Allah billah niku pertolongannya Allah lillah krono Allah la binafsi ora kelawan krasa kelawan awak dhewe arif li nafsi krono awak dhewe arif bukan karena ini perbuatan saya untuk kepentingan saya sama sekali tidak ada. Saya melakukan demi kepentingan saya enggak ada wala binafsi lillah dan juga saya melaksanakan demi untuk Allah. Melaksanakan untuk Allah itu namanya rodin, tidak seperti itu. Nggih, al ilmu al amal yutarikul amal. Wonten sing tangetaken sewu kula mawon tuwa jenengan itu khususnya mau datang jamaah